Halo semuanya, kembali lagi di Applicat YouTube channel. Masih membahas mengenai SolidWorks Plastic Simulation. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai solusi dari simulasi short shot, atau kita menghitung atau kita mengkalkulasi simulasi dari short shot. Hari ini apa yang kita bahas? Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai simulasi atau melihat hasil simulasi untuk ada tidaknya wetline dari suatu benda, dari benda yang kita punya. Nah, contoh kali ini masih sama seperti kemarin. Contohnya bendanya adalah smoke detector. Di mana smoke detector di sini kemarin kita sudah di episode lalu ya, kita sudah melakukan proses simulasi untuk bendanya udah tipis, terjadi short shot, terus kemudian kita pertebal bendanya. Terus kemudian kita akan cek hasil simulasinya lagi untuk melihat apakah ada atau tidaknya wetland yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di model di sini, ketika kita lihat alirannya, tentunya kita sudah tahu, kita bisa memprediksi dari aliran ini bahwa akan ada wetline yang terjadi pada area area kisi-kisi di situ ya. Dan tapi untuk lebih memperjelas, kita bisa melihat untuk wetline dengan mengaktifkan menu atau mengaktifkan opsi di result di sini dengan wetline di sini. Jadi terlihat di model di sini terjadi wetline yang cukup banyak di area-area kisi-kisi di sini. Yang tentunya wetline di sini kita tidak bisa kita hindarkan ya, pasti akan ada setiap setiap kita melakukan proses simulasi untuk injection plastik. Pasti akan ada, tapi kita bisa melakukan pemaksimalan feature apakah si wetland ini bisa diminimalisir atau tidak. Dihilangkan komplit 100% mungkin tidak bisa, pasti ada aja area-area yang ada wetline-nya, tapi kita bisa maksimalkan dengan kita coba untuk memindah wetline di sini ke area yang area yang tidak terlalu terlihat atau mungkin meminimalisir, dan juga tentunya untuk membuat agar si wetline ini tidak terlalu tajam. Jadi sebagai informasi, kalau wetline ini terlalu tajam tentunya akan membuat si model ini entah secara tampilan itu jadinya jelek karena ada garis, seolah-olah ada garisnya seperti itu, dan bisa juga untuk si model ini jadinya tidak terlalu kuat karena pertemuan material plastik alirannya itu tidak bertemu secara maksimal seperti itu. Di model sini yang bisa kita lakukan itu apa? Untuk meminimalisir wetline tentunya ada caranya seperti itu. Tapi sebelum kita ngomongin ke wetland, kita juga di SolidWorks Plastik ada informasi untuk air trap juga di sini. Jadi sebagai informasi, air trap ini memang terjadi karena aliran dari si fluid yang terjadi dalam proses injeksi di sini. Tentunya air trap di sini pasti akan ada bisa dilihat secara langsung di SolidWorks Plastik di sini. Nah, terus kemudian kalau kita kembali lagi ngomongin masalah wetline, gimana cara menanggulanginya? Tentunya ada caranya, kita bisa lakukan. Dan cara paling mudah untuk menanggulangi terjadinya wetline adalah dengan memindahkan posisi gate-nya. Kalau tadinya gate-nya itu ada di sebelah, ini bisa dikatakan di sebelah belakang ya. Di sebelah belakang dari si model di sini, kita akan coba untuk pindahkan dari gate location-nya itu di samping di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk hasil simulasi yang sudah gate-nya itu sudah berpindah dari sisi bagian belakang menjadi ke sisi bagian samping. Kita akan aktifkan saja dan kita akan cek untuk posisi dari si gate-nya sendiri seperti apa. Kita bisa lihat gate-nya itu sudah di samping di sini. Tentunya material dan semua parameternya masih persis exactly sama seperti simulasi sebelumnya. Yang kita rubah di sini hanya posisi dari si gate-nya di sini. Terus kemudian kalau kita lihat hasilnya, terus kemudian kita coba lihat animasinya seperti apa. Nah, ini animasinya seperti ini ya. Alirannya itu dia meluncur melewati kisi-kisi dengan mulus seperti itu, dan pertemuannya kita bisa lihat
adalah terjadinya seperti itu pertemuannya. Kalau kita lihat dari sisi depan, modelnya seperti ini, kisi-kisinya dia lurus ke depan, dan kita akan cek untuk hasil dari white line-nya sendiri. Nah, white line sendiri terjadi sedikit lebih pastinya sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adanya di bagian sini, sekarang adanya di bagian atas di sini. Nah, tentunya dengan seperti ini kita bisa melakukan proses analisa white line, dan tentunya kalau terjadi white line yang tidak kita inginkan di area yang tidak kita inginkan, kita bisa menganalisa kembali dengan memindahkan gate sesuai dengan yang kita inginkan untuk melihat hasil white line yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya untuk air trap pun juga ya kurang lebih masih sama, masih terjadi. Bisa kita lihat juga informasi di situ ada air trap yang terjadi pada simulasi plastik di sini. Nah, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk di simulasi plastik di sini. Jadi setelah 3 episode di sini kita bisa melihat bahwa SolidWorks plastik kita bisa melakukan proses perhitungan atau melakukan proses analisa untuk tentunya untuk filling. Terus kemudian kemarin sudah di episode 2 kita sudah bahas mengenai short shot dari model, ketika model itu terjadi tipis sekali, modelnya itu tipis sekali. Terus yang ketiga di sini adalah untuk analisa white line dan juga untuk air trap. Dimana ketiga feature di sini masih berkutat di SolidWorks plastik yang tipenya adalah standar. Masih ada sih satu lagi untuk analisa plastik standar, yakni adalah untuk multiple gate atau gate-nya ada 2 gitu atau lebih dari 1 gitu ya. Nah, untuk pembahasan itu kita akan lanjutkan di video episode berikutnya. Untuk sekarang saya cukupkan dulu untuk videonya, dan sampai jumpa di video tutorial SolidWorks selanjutnya. Terima kasih.